untuk mencurigai hadis-hadis. Kenapa saya tidak diizinkan? Apa dia lebih pintar dari saya? Atau dia lebih soleh dari saya? Hanya Allah yang tahu. Ya kan itu persoalannya. Enggak, ini bertanya, beliau bertanya. Tanya. Perlu dipotong nggak nanti? Mereka mengatakannya orang zaman dahulu lebih pintar dari kamu, nggak akan bisa melebihi mereka. Nggak masuk akal. Masa orang zaman dulu lebih pintar dari sekarang? Nggak logis dong. Dia pilih orang sekarang kan. Lebih soleh mungkin ya. Iya. Pak Nur Wahid kalau dengan ilmu sekarang lahir pada zaman sampai jadi imam mazhab nih. Iya sih, dalam sanad ketika imam-imam hadis itu mereka menseleksi itu dengan melihat sanadnya. Iya. Si orang yang menyampaikan perawinya itu Iya. ada cacat celah tidak, ada cacat dalam perilaku, ada gitu kan. Di situ mereka menseleksi dan itu pun memang mereka bertanya sama orang. Iya. Si bagaimana, si gimana? Iya. Sekarang yang saya ini di mana keilmiahannya sanad. Standarnya apa menilai kejujuran orang? Katanya. Ketemu juga enggak kok. Kata orang ini jujur. Dia pernah mengujinya. Saya menguji orang yang 7 tahun dengan saya. Siang malam bersama saya, makan nanti sama saya. Istrinya nangis mau ke salon nggak ada duit. Anaknya pengen kuliah nggak ada biaya. Oke, kemudian saya kasih kerjaan nguruk pabrik, ada pelebaran 2 hektar, diuruk 1 meter 2 hektar. Berapa tuh duitnya Pak? Ya kan ya, ini kerjaan kamu kerjain. Duitnya mana? Nih duitnya waktu itu 600 juta. Ya, kita bagi untung aja dah. Nah, gitu. Terima Pak, Bang Pak Bang. Sampai sekarang nggak ada urusannya. Itu yang sudah kenal 7 tahun bersama saya. Begitu uang kabur dia. Bentar, kalau perawi yang sokah ini kan kayak Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya, ini kan berapa ratus tahun setelah Rasulullah. Beliau ya, abad ke-3, abad ke-4 sudah, ratusan tahun. Berarti ketika beliau menilai sanad tadi dengan katanya ini jujur, terus ini jujur. Ya, mau gitu. Ya, katanya jujur, katanya begini. Ya. Cuman logika saya begini, Bang. Kalau dalam manajemen organisasi itu kan hierarkinya itu pertama itu visi dan misi. Visi itu satu impian, cita-cita, keinginan yang strategis, ya kan? Diimplementasikan dalam bentuk misi. Sehingga misi pasti tidak kontradiksi dengan visi. Oke? Setelah visi diimplementasikan atau di-breakdown ke dalam misi di-breakdown dalam namanya strategi. Strategi pasti strategi untuk mencapai misi dan visi tadi. Oke? Visi, misi, strategi. Setelah itu program kerja. Program kerja di-breakdown menjadi program kegiatan. Program kegiatan di-breakdown menjadi rencana kegiatan. Rencana kegiatan di-breakdown menjadi rencana kegiatan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Dari bawah tadi sampai ke atas pasti nggak ada kontradiksinya. Harusnya. Ketika saya mengatakan begini, kamu harus memanusiakan napiter karena apapun alasannya itu adalah korban, kecuali yang ideolog. Itu nanti urusan kami. Kamu ini adalah korban virus ideologi. Kamu harus memanusiakan, ya kan? Kemudian anggota saya menjabarkan perintah saya itu, ya kan? Karena ini tahanan, apalagi membahayakan negara, makanya boleh dipukul. Kan sudah kontradiksi dengan perintah saya gitu loh. Kan sama itu. Visi Islam rahmatan lil alamin. Misinya bungitu li utami maka di malakhlak. Otomatis hadis atau tafsirnya nggak mungkin bertentangan dengan ini. Itu logika saya. Gimana Bu? Iya, tetapi apa yang mereka lakukan, apakah mengumpulkan hadis
apakah menafsirkan Al-Quran atau mengkodifikasi hukum Islam, itu bukan institusi, bukan lembaga, itu inisiatif individual. Oke. Yang mengusung dia menjadi mazhab itu fanatisme pengikutnya. Oke, jadi yang mengusung dia kemana itu fanatisme pengikutnya, murid-muridnya gitu. Iya, itu, dan tidak pernah direvisi sampai sekarang. Imam Syafi'i mengatakan kehamilan itu paling lama 4 tahun. Sampai sekarang belum pernah direvisi masa kehamilan menurut Imam Syafi'i. Coba nanya ginekolog se-alam dunia, mungkin kalau orang hamil 4 tahun? 4 tahun? Nggak mungkin lah. Non? Nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Direvisi enggak. Tapi mungkin waktu itu ada kejadian kali ya seperti itu ya. Imam Syafi'i itu bapaknya meninggal, 4 tahun kemudian dia lahir. Dan ibunya tuh hamil Syafi'i itu 4 tahun. Oh. Oke, itu ya. Iya, iya. Paham nggak? Iya, iya, iya. Udah deh, nggak usah terusin deh. Jadi riwayatnya Imam Syafi'i, Melahir ibunya Imam Syafi'i melahirkan Imam Syafi'i 4 tahun 4 setelah tahun setelah bapaknya wafat. suaminya meninggal. Iya, maksudnya Iya. suaminya ibunya meninggal gitu. Bapaknya. Ya. Jadi kesimpulannya kehamilan itu 4 tahun. Maksimal. Bisa terjadi. Wallahu alam ya, ya. Tapi kan nggak masuk akal kalau sekarang kan ya. Tapi ini ya Udah, kita nggak usah menafsirkan. Tapi kita nggak usah menafsirkan. Kalau fikih memang banyak yang begitu dan Ya. banyak untuk antisipasi hukum. Ya, contohnya hukum fikih Syafi'i kan menyentuh, mohon maaf, alat kemaluan laki-laki kan membatalkan wudhu. Itu dibahas sampai misalkan kemaluannya dapat berpisah dari badan, batal nggak wudhunya itu. Iya. Itu antisipasi. Nah faktanya dia itu saya kira juga mengalami kan ketika ada bom itu, kemudian terpisah gitu. Kan begitu Iya. ya. Iya, iya. Tapi kan yang sudah mati yang kalau yang terpisah kan nggak sempat nyentuh lagi. Nggak wudhu lagi. Nyentuh Enggak, istri. yang densusnya kan itu ngambilin. Iya. Nah itu loh. Iya. Apakah Batal wudhu nggak? batal enggak? Iya lagi wudhu misalnya. Sampai ke situ. Iya betul. Sama saya ya. Imam Syafi'i mengatakan kalau kita menyentuh perempuan, istri, bukan muhrim, itu wudhunya batal. Nggak pernah direvisi sampai sekarang, tetap ya kalau itu batal. Pada semua imam yang lain nggak ada yang bilang batal tuh. Imam Syafi'i yang bilang batal. Nah, apa akibatnya? Akibatnya orang yang bermadzhab Syafi'i tidak bisa naik haji. Karena tidak mungkin tawaf tidak bersenggolan dengan perempuan. Sekarang. Berarti Darurat. Ada pengecualian. Ada darurat. Batal Pengecualian mungkin. nggak bisa Pak darurat ya. Darurat itu dipakai apabila semua mazhab melarangnya. Oh, oke. Kalau ada yang boleh kan ya pindah mazhab. Berarti tidak valid kan menurut mazhab Syafi'i. Tapi mungkin kalau saya husnudonya ya bukan mengatakan tidak valid, justru memperlonggar kita untuk memilih. Ya. Iya, tapi Mana yang lebih ringan tapi artinya dugaan saya Imam Syafi'i tidak mampu memprediksi bahwa nanti di kemudian hari orang haji akan berjuta-juta. Itu satu. Kemudian dengan nyenggol istri batal, itu kemesraan kita berkurang, Pak. Kalau kita bertengkar sama istri, Allahu Akbar maghrib, Neng, maghrib salat dulu yuk. Kita rangkul, kita wudhu bareng-bareng, selesai, damai kita. Tapi karena batal wudhunya batal, istri minta anduk, sudah Gak kenapa. Kemudian lagi kalau sana istri kita sakit sampai jompo, siapa yang berhak nyebokin dia kalau bukan suaminya? Itu kan masalah.
Peran televisi tidak kok. Ya itu, makanya itu individual persoalannya. Padahal Buya sendiri juga macam Syafi'i ya. Iyalah. Udah pasti lah. Ini dalam rangka diskusi kan Buya ya. Ya, Untuk supaya- kalau saya mazhabnya bukan Syafi'i, nanti bahsul masailnya dengan siapa? Iya. Kalau kelompoknya Pak Nasir bukan Basul Masail, tapi fatwa. Fatwa. Fatwa Amir gitu. Ada bahasa masalah juga. Ya, itu juga dibahas itu Buya. Aula mastumun nisa. Jadi kata itu yang dipersoalkan. Sehingga kata lamas itu bagaimana maksudnya? Ya tapi Imam Syafi'i itu ngeyel. Aula mastum misalnya. Ada sisipan. Tambahan alif setelah lam. Tadinya la masa. Ya, Ditambah alif jadi la masa. ya. Aula mastum misalnya. Nah, sisipan alif setelah Lam. fa'ul fi'li salam itu menunjukkan resiprokal. Saling Berhadapan. Saling Kontradiksi sentuh, ya. menyentuh. Something, ya, ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak, itu sepihak. Menyentuh, bukan bersentuh. Bukan saling Saya bersentuhan. bersentuh. Dalilnya Pak, seperti barokallah. Sekalipun bahasanya fa'ala, tapi semoga Allah memberkahi kamu, bukan saling memberkahi, bukan. Itu kan dipaksakan. Dalam bahasa Arab itu setiap fa'ala itu lil musyarakah menunjukkan saling. Dia ngotot tetap. Itu dia. Iya kan itu persoalannya. Lagi-lagi bahwa kajian-kajian linguistik pada zaman itu masih belum matang Pak. Masih dalam pertumbuhannya. Linguistik kan selalu bertumbuh, Bu, ya. Dinamis ya. Nah, Ya makanya itu loh salah. bukan ilmu mati kan? Iya. Abu Hanifah ditanya kasusnya gini, seorang suami menghilang, enggak diculik, entah dibunuh orang, pokoknya nggak pulang-pulang 2 tahun. Istrinya kan menunggu kan 2 tahun, kan bagaimana kan? Akhirnya diajukan ke pengadilan, udah diputus meninggal, udah keluar SK-nya meninggal dunia, jadi namanya dia armalah, bukan mutolaqah, janda cerai, bukan janda mati cerai. Lalu perempuan itu kawin lagi. Setelah punya anak ketiga, suami yang dulu datang, diadukan ke Pengadilan. Abu Hanifah. Apa? Bagaimana Pak Imam nih? Ya tidak sah pernikahannya yang keduanya, karena suaminya masih hidup sih. Dari keputusan pengadilan itu dinyatakan batal. Terus anaknya gimana? Nah itu anaknya anak siapa? Ya bukan. Yang kedua dia harus kembali kepada suami yang pertama. Oke, masuk akal. Pernikahan dengan suami yang kedua dinyatakan batal, masuk akal, betul nggak? Ya. Mesti kembali ke suami yang pertama, masuk akal. Ya. Anaknya bagaimana? Ya ikut suami yang pertama, masuk akal nggak? Itulah Bedanya siapa? itulah fikih. DNA-nya Yang hidungnya pesek-pesek. Itu persoalannya, itu fikih Pak. Iya. Itu fikih seperti itu. Itu ada di kitab di Madzhabul Arba, itu ada. Waduh. Ya iya kan, jadi seperti itu. Jadi artinya bahwa kesimpulannya sih bahwa fikih itu sebetulnya tidak lebih sebatas dugaan kok. Jadi circumstances evidence, bukan direct evidence. Nah, iya. Saya melihat asap, keputusan saya pasti ada api gitu. Tapi saya nggak pernah melihat apinya. Tapi kira-kira teman-teman kayak Ustadz Oman apa itu, kalau kira-kira kita temukan sama beliau itu kira-kira gimana ya? Coba. Dicoba ya. Seru berarti ya. Iya. Iya. Coba. Ini benar-benar membuka pikiran hal yang belum pernah kita pikir dahulu. Dia biaya kapan-kapan Iya, ya. iya. Tapi kan enggak mungkin dia tak ajak ke NK Tapi kan- sana tapi jauh kan ya. Bisa semacam Iya, ini iya, kan pindah aja nanti. dibukukan, dimasukkan ke Twitter, ke YouTube,
baca orang kan supaya lebih luas lagi kan semacam itu. Tapi beda Bu ya, kalau mereka nonton YouTube aja kan udah bid'ah. Direct. Gambar haram sih ya gambarnya. Ya, gambar haram. Ada di Australia itu orang dari Timur Tengah, duananya itu minta sudah dibuka cadarnya itu, nggak mau, haram. Lah, saya imigrasi mau ngeliat wajah Anda seperti apa, nggak bisa, nih haram. Bertengkar, akhirnya diusir pulang lagi, boleh masuk. Kayak gitu kan pernah. Ada sering. Iya, iya. Dianggapnya itu haram. Memang beragama harus cerdas Bu ya. Ya memang. Karena Tuhan memurkai orang-orang nggak pakai akal kan Bu ya. Kecerdasan agama itu, kalau orang cerdas setelah beragama, itu kecerdasan spiritual. Orang cerdas setelah lama jadi pegawai berorganisasi, kecerdasan emosional. Orang cerdas setelah sekolah, kecerdasan intelligent quotient, kecerdasan intelektual. Beda dong. Orang cerdas setelah berlatih namanya psikomotoris. Iya. Ya ini sampai sekarang juga pendidikan kita ini tidak pernah menyentuh psikomotoris. Yang ada hanya indoktrinasi aja. Itu kelemahannya Pak. Itu instruktur di lembaga pendidikan itu ya harusnya banyak itu. Saya dulu liar Pak. Saya lebih banyak baca buku di luar daripada di sekolah. Gitu. Lebih banyak baca buku di luar daripada baca buku sekolah. Ya sampai sekarang saya masih gemar membaca. Bu ya, bisa diceritakan Bu ya. Ini mungkin disaksikan banyak. Jadi Artinya begini Bu ya. Bu ya ini kan, mohon maaf ini Bu ya. Bu ya ini kan basic intelektualitasnya itu sebenarnya kok dari pembicaraan Buya, dari analog-analog yang disampaikan oleh Buya itu kok kayak segala dimensi ilmu ada. Sebenarnya Buya itu sarjana apa gitu. Itu penting dong. Ya, mohon diceritakan Buya. Jadi saya itu dulu sebelum baca Quran, berpikir saya lebih dahulu baca filsafat. Oh, itu dia. Ya. Jadi ketika saya di Libya, setelah Mohon compare, maaf. Kan Buya kan masih kalau nggak salah saya Buya itu masih pernah cucu daripada Al-Bantani ya. Iya, Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani kan. Iya, iya. Termasuk Iya. Kiai Ma'ruf Amin Iya, kan. iya. Nah, Dia cucu. berarti kan Buya kan pernah baca Quran dong sebelum berangkat ke luar negeri. Iya, baca apa? Tapi kan sekedar baca saja, tidak pernah menghayatinya, Oh, siap. tidak pernah tadabur itu. Setelah sampai di Libya kan saya tuh baru mendalaminya gitu. Yang ada, oh begitu. Tinggal O-nya aja, oh gitu. Jadi dari sejak kelas 4 SD, saya sudah baca buku seksologi. Jadi kalau kita ketemu buku bagus, itu kayak ketemu sahabat akrab gitu, seide mungkin, oh ini bagus ini. Ya, bahkan kadang-kadang kalau buku itu bagus, kita baca kadang-kadang berulang-ulang ya, biasanya baca lagi gitu. Kadang bosnya nanti dikasih spidol merah, saya ditantangin gitu. Ya, iya. Jadi artinya sampai tahun 68, 69 lah, 70, 69, 70. Saya sudah ngajar di IAIN, Pak. Dari sarjana dong. Belum. Umur saya masih 20 tahun. Ngajar di IAIN, padahal belum kuliah nih berarti Buya. Ya, masih sedang. Sedang kuliah. Iya. Kalau sekarang Maksudnya jadi apa? asisten dosen gitu. Iyalah asdos sekarang gitu. Karena waktu itu tidak ada guru filsafat. Di Cirebon itu tidak ada guru filsafat. Ada juga rektor Abdul Mun'im, Ibu Naim. Itu kan nggak mungkin masa rektor ngajar di
Nah, itu. Jadi akhirnya saya ditunjuk, dikasih tanda depannya K. Abdul Syakur Yasin, K atau Kiai. Pada waktu itu aturannya boleh gelar-gelar sosial itu bisa dijadikan alasan untuk bisa menjadi asisten dosen. Gitu. Pelajarannya apa? Pengantar filsafat Yunani kuno. Di Cirebon itu belum ada orang belajar Anaximenes, Anaximandros, Pythagoras, belum ada. Itu. Ya, tapi saya juga ngukur waktu itu ilmu saya seperti apa sih? Ya nggak ada apa-apanya. Kok bisa? Ya itu kan tidak ada rotan, akar pohon. Karena nggak ada lagi yang lainnya. Nggak ada. Di Kertasmaya kalau saya datang tuh di Indramayu, kalau saya bercakap-cakap dengan mereka pakai bahasa Indonesia, ditinggal pergi Pak. Nggak paham tanya. Udah masih jarang orang bisa berbahasa Indonesia lah. Padahal itu. Ya setelah S1 baru keluar negeri. Iya. Ya sebetulnya S1 gimana ya? Maksudnya mogal ya? Ya memang saya udah S1 tapi belum ikut di wisuda. Terus keluar negeri malah. Iya. Tahun 71 lah. Tahun 71. Iya, ke Irak waktu itu. Ya, terus ke Syria. Irak belajar apa waktu itu? Irak hanya kurang setahun, kita hanya belajar bahasa saja. Setelah itu kita terus ke apa? Karena juga tidak dapat beasiswa, sudah telat sih saya datangnya. Jadi saya ke Syria. Ke Syria terus Berapa tahun di situ? Syria 72 hingga 74, 3 tahun lah. Terus ke Libya. Di Syrianya belajar filsafat juga tuh? Enggak, belajar sastra. Sastra Arab. Iya. Terus saya ke Libya, jurusnya sastra Arab, terus Sastra Arab lagi? Iya. Kemudian setelah itu belajar ke Tunisia, jurusan linguistik. S2 Tunisia belajar linguistik. Iya. Kaitannya bahasa lagi. Iya. Nah kemudian saya pendalaman spesialnya disertasi saya tentang dialog teatris. Di Saya di Tunisia. di Tunisia. Ya, jadi saya itu seorang ahli desainer dialog teatris. Tuh. Nah, terus belajar agamanya di mana itu? Sastra, filsafat, sastra, Bahasa semua. linguistik, terus Dialog teater. Belajarnya di sini, setiap serama buka dialog. Pak Kiai nanya bagaimana hukumnya begini-begini. Nah, tanya lagi Pak Kiai bagaimana hukumnya. Setiap hari saya dihadapkan hukum. Lama-lama jadi Kiai saya. Oh, belajar dari kitab-kitab teman. Iya, ya kita pertanyaan kan. Bagaimana Pak Kiai, saya ini menstruasi. Saya sudah suci, tapi belum mandi. Suami minta, apa mandi dulu apa dikasih dulu? Ya, seputar hukum itu sendiri. Jadi ya. Jadi kalau boleh saya sedikit simpulkan ya, dalam konteks fikih keagamaan tadi, berarti kan Buya sanatnya ke orang tua atau ke waktu di kan itu belajarnya atau Ya itu bacaan bebas saja. oke. Berarti bacaan bebas. Iya. Ya. Sehingga Buya berani untuk out of the box, berani untuk berijtihad, berani untuk Iya. merasionalisasi. Karena Bukan yang- karena Buya merasa tidak pakai sanad, jadi nggak terikat sama sanad. Gimana Buya? Ini jok. Ini kalau nggak anu boleh. Karena Nanti takut jadi fitnah gitu. karena saya Saya melihat beliau ini memang baca buku luar, tapi karena basic bahasa yang beliau sangat kuasai, Bahasa. Pak. Jadi basic bahasa yang beliau kuasai itu, kemudian ketika baca banyak buku-buku yang lain, menilai bahwa banyak bahasa-bahasa yang salah. Gitu, Pak. iya, jadi ya Gitu. karena saya tidak fanatis dengan mazhab apapun. Semua saya baca. Tapi mungkin kalau Kalau ingin berpikir bebas, Anda harus cari orang merdeka dulu. Oh, berarti nggak dipotong nih kan? Nggak dipotong berarti merdeka. Iya. tapi Kalau terlalu ingin- revolusioner. kalau ingin berpikir bebas, jadi orang merdeka dulu.
Karena gini, nanti kalau sampai apa kontroversi ya, karena sudah pernah ketika kontroversi Islam belum sempurna itu satu panggung sama saya itu. Aku jadi ya agak trauma dikit. Gara-gara sama saya kemudian langsung diserang gitu loh. Ya, ketika waktu saya menonton itu, saya sempat berpikir, bukan maksud menyalahkan Buya, tidak. Ya, saya selama yang saya dengar pokoknya semuanya logis gitu, nyambung saya. Tapi dikala saya dengar ini tidak sempurna, saya belum langsung menyalahkan. Mungkin adik saya belum paham itu, di mana letaknya, begitu. Tapi kalau dulu mungkin ya langsung jas. Langsung saja. Langsung. Halal. Kafir. Langsung halal darahnya. Langsung keluar tauhidnya sama kafir. Iya. Udahlah daripada teman jangan potong ini.